Dalam dunia peternakan kambing, pemberian pakan adalah kunci utama kesuksesan. Tapi, tahukah teman-teman semua, tidak semua pakan bisa langsung diberikan dalam jumlah besar atau diganti secara tiba-tiba. Banyak peternak pemula yang mengganti jenis atau jumlah pakan tanpa proses yang bertahap, dan akhirnya menyebabkan kambing itu sakit, kembung, atau kehilangan nafsu makan. Beberapa kasus yang pernah dialami teman-teman peternak yang ada di sekitar saya menunjukkan bahwa setelah kambing diberi pakan baru, secara mendadak akan menimbulkan masalah-masalah. Contohnya, kambing mengalami mencret atau diare. Kemudian, kambing kehilangan nafsu makan. Kambing kembung dan gelisah. Yang keempat, pertumbuhan kambing akan melambat. Bahkan beberapa kambing bisa meninggoy mendadak. Hal ini bukan semata-mata karena pakannya yang jelek atau beracun, tapi karena sistem pencernaan kambing belum siap menerima pakan baru dalam jumlah besar atau jenis yang berbeda dari biasanya dimakan. Kenapa pakan harus diberikan secara bertahap? Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, kambing adalah hewan ruminansia. Kambing termasuk hewan ruminansia, yang artinya kambing memiliki sistem pencernaan 4 bagian di lambung, dengan rumen sebagai bagian utamanya yang digunakan untuk fermentasi makanan di perut. Di dalam rumen hidup jutaan mikroba yang bertugas memecah dan mencerna makanan yang dimakan kambing. Nah, mikroba ini sangat sensitif terhadap perubahan pakan. Jika jenis atau jumlah pakan berubah secara tiba-tiba, mikroba tidak sempat beradaptasi, sehingga proses fermentasi akan terganggu, yang akan mengakibatkan kambing bisa mengalami perut kembung, penurunan nafsu makan, keracunan ringan akibat fermentasi tidak sempurna, dan kambing mengalami gangguan metabolisme. Nah, yang kedua yaitu setiap jenis pakan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Contohnya, daun singkong itu mengandung senyawa sianida yang harus dikurangi dengan penjemuran. Daun lamtoro itu mengandung mimosin yang dapat mengganggu jika diberikan berlebihan ke kambing. Konsentrat tinggi energi, tapi bisa menyebabkan asidosis jika langsung diberikan ke kambing dalam jumlah yang besar. Nah, solusinya bagaimana? Lakukan adaptasi pakan secara bertahap. Hal ini bertujuan agar kambing terbiasa dengan rasa, tekstur, dan efek dari pakan tersebut. Yang ketiga yaitu menghindari stres pakan atau feed stress. Stres pakan terjadi ketika kambing merasa terganggu dikarenakan adanya perubahan pakan yang mendadak. Tanda-tanda stres pakan biasanya
antara lain, kambing yang mengalami stres pakan itu akan mengembik terus, embok-embok, tidak mau diam. Kedua, tidak mau makan, bergerak gelisah, lari sana lari sini. Kambingnya lesu, tidak semangat hidup. Nah, stres seperti ini bisa menyebabkan penurunan performa kambing, bahkan menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan si kambing. Nah, agar terhindar dari permasalahan tersebut, teman-teman semua harus memberikan pakan secara bertahap dengan benar. Caranya bagaimana? Yang pertama, perkenalkan pakan baru itu sedikit demi sedikit. Jika teman-teman ingin mengganti jenis pakan, misalkan dari rumput ke daun fermentasi, teman-teman harus lakukan pencampuran bertahap selama, kalau saya kurang lebih 5-7 hari. Contohnya hari pertama 90% itu pakan lama yang biasa dimakan kambing, ditambah 10% pakan baru. Kemudian tambah lagi hari kedua atau minggu kedua bisa 80% pakan lama tambah 20% pakan baru. Nah, begitu juga seterusnya hingga kambing mau makan dengan lahap. Cara ini membuat mikroba rumen memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan mulai memproduksi enzim yang cocok dengan pakan yang baru. Nah, itu solusi yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus melakukan uji respon kambing terhadap pakan baru. Selalu amati kambing saat mencoba pakan baru, bahkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, tanda bahwa kambing cocok dengan pakan baru itu ada beberapa, seperti kambing lahap makan, kotoran atau mendel kambing tetap normal, tidak mencret atau cair. Kambing tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami stres. Kemudian berat badan kambing tetap naik. Nah, jika terjadi diare atau kembung, teman-teman harus menghentikan pemberian pakan baru dan kembali ke pakan lama. Nah, sudah sembuh diare atau kembungnya, lakukan atau ulangi proses adaptasinya dari awal. Yang ketiga yaitu tetapkan waktu pemberian pakan secara teratur. Selain bertahap dalam jenis dan jumlah, waktu juga berpengaruh besar. Berikan pakan secara konsisten setiap hari di waktu yang sama. Contohnya, teman-teman semua memberi pakan pada pagi atau sore hari. Itu akan membantu kambing membentuk pola makan yang stabil dan membuat sistem pencernaannya bekerja optimal. Yang keempat, teman-teman dapat mencampurkan pakan tinggi risiko dengan pakan yang aman. Jika teman-teman ingin memberikan pakan seperti daun singkong, daun pepaya, fermentasi dedak atau ampas tahu, campurkan dulu dengan rumput atau hijauan lain yang biasa dimakan kambing, seperti rumput liar, rumput gajah, rumput odot, ataupun jerami. Tujuannya apa? Agar dampak negatif bisa diminimalkan dan proses adaptasi berlangsung lebih halus. Yang kelima,
teman-teman dapat melakukan fermentasi atau menjemur pakan sebelum diberikan ke kambing. Beberapa jenis pakan perlu proses pengolahan sebelum diberikan agar aman dikonsumsi kambing. Contohnya yang perlu dijemur atau fermentasi, daun singkong teman-teman dapat menjemurnya 3 hingga 5 jam hingga agak layu. Kemudian daun nangka atau pepaya teman-teman dapat mencacah dan diangin-anginkan terlebih dahulu. Konsentrat basah difermentasi dulu hingga 3-5 hari. Nah, dengan cara-cara ini zat anti nutrisi bisa berkurang dan pakan jadi lebih mudah dicerna. Nah, apa manfaat memberi pakan secara bertahap? Itu ada beberapa manfaat, seperti menjaga kesehatan pencernaan kambing. Yang kedua, mencegah kembung, diare, dan stres pada kambing. Meningkatkan efisiensi pakan, memastikan kambing menyukai dan terbiasa dengan pakan baru. Yang kelima, mengurangi angka kematian dan kerugian di kandang. Nah, kesimpulan dari video ini, memberikan pakan secara bertahap bukan sekedar teori saja, tapi praktek itu penting yang wajib dilakukan oleh setiap peternak. Sistem pencernaan kambing sangat sensitif terhadap perubahan, dan kesalahan kecil bisa berdampak besar. Dengan melakukan adaptasi pakan secara bertahap, kita bisa menjaga kambing tetap sehat, meningkatkan pertumbuhan, dan memaksimalkan keuntungan dari usaha ternak. Ingat, pakan yang baik bukan hanya soal kandungan gizinya, tapi juga tentang bagaimana cara memberikannya. Jika kamu ingin sukses beternak kambing, mulailah dari pola pemberian pakan yang teratur, bertahap, dan penuh perhatian. Itulah rahasia peternak hebat yang tidak banyak diketahui orang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.